Banyak orang yang bilang, Pak Yono kok pede sekali. Padahal Pak Yono tidak tampan. Memang, saya itu polisi yang tidak tampan, rupawan, dan menawan. Tapi saya tidak polisi murahan yang mau disuap dengan recehan, ribuan, jutaan. Tapi kalau miliaran, saya pikir-pikir dulu. Saya pikir-pikir, siapa yang mau nyuap saya dengan uang miliaran? Sadar, Yon, kamu itu siapa? Iya, saya memang bukan siapa-siapa. Tetapi, saya itu adalah pejuang dan bukan pecundang. Saya kerja banting tulang demi istri dan anak tersayang. Salam Kamtibmas, mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani, jiwani, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Yang baru bergabung silahkan Anda lihat video saya yang dulu-dulu. Kalau Anda belum subscribe silahkan subscribe, kalau sudah ya terima kasih ya. Saya tidak menuntut Anda untuk memberikan super thank atau apa, tidak, karena saya akan insya Allah akan tulus membuat video ini. Walaupun sekarang saya sudah janji ya akan mengurangi upload video ini supaya Anda bisa berpikir sejenak. Gitu. Nanti Anda sebenarnya akan menemukan sendiri cara Anda. Saya tahu kalau saat ini Anda masih susah lepas dari cengkraman anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Saya paham kok. Paham. Kendala Anda itu apa? Saya paham. Hambatan saya paham. Kesulitan yang Anda hadapi untuk menghilangkan sakit ini, saya tahu. Karena saya pernah bersandingan dengan sakit itu lama, jadi paham. Santai saja ya, begini. Mungkin Anda susah menjalankan sebuah solusi dari mentor, motivator, saya paham. Apalagi solusi dari saya. Solusi dari saya itu harus menenangkan pikiran dulu, merilekskan pikiran, hening. Pikiran Anda harus hening, otak Anda harus istirahat. Tentunya untuk hening, otak ini untuk istirahat, untuk tenang, untuk rileks, dibutuhkan sebuah ilmu. Nah, mungkin cara saya mungkin rumit ya, rumit. Harus 3O, olah rasa, olah nafas, olahraga, harus IDMR, istighfar, dzikir, meditasi, relaksasi, dan sebagainya. Nah, ini ya, Anda menjalankan solusi apapun, dari siapapun, yang memberikan solusi itu sehebat apapun, setinggi apapun pendidikannya. Tetapi kalau di diri Anda ya belum punya rasa kemauan, ya ada sebenarnya kemauan mungkin, jadi hanya masih diangan-angan ya. Kalau hati Anda belum rileks dulu, tenang dulu, belum menemukan ilmu sejati di diri Anda, tentunya itu susah. Begini ya, Dokter Andri pun menyatakan bahwa penyembuhan gangguan kejiwaan itu memang susah ya, memang susah, harus sabar, nikmati prosesnya, begitu. Nah, Anda yang baru alami 1, 2, atau 3 bulan mungkin gampang ya untuk segera bangkit, kemungkinan mudah. Tetapi yang sudah mengalami ini lama ya,
sudah nggak tahu kalau kena psikosomatik, menebak-nebak sendiri, bingung sendiri, nggak tahu ilmunya, nggak tahu edukasinya. Ini memang susah. Makanya Anda bekali diri Anda dengan edukasi dulu. Dengan edukasi. Dan saya ingatkan, bagi Anda yang masih minum obat dari psikiater, minum. Anda nggak boleh punya mindset begini. Itu kan bahan kimia. Oke, bahan kimia, obat. Ya saya tahu bahan kimia. Tetapi yang Anda makan setiap hari, apa bebas dari bahan kimia? Misalkan, mie instan yang Anda makan, atau minuman-minuman, atau makanan instan lainnya, ada pengawet nggak kira-kira? Terus sayuran yang Anda makan, saya anak petani. Saya tahu sayuran itu disemprot sekarang. Padi pakainya pupuk kimia. Begitu. Beras, ada yang curang dikasih pemutih. Ikan laut, ada yang curang dikasih formalin, tahu, tempe, dan sebagainya. Nah, kita tidak bisa lepas dari bahan kimia. Tubuh kita punya, yaitu suatu perisai sendiri untuk mengatasi itu semua. Nah, oke, langsung ke pembahasan saja ya. Begini, Anda kalau belum bisa menemukan ilmu ini, belum bisa menjalankan ini, ya mohon maaf, memang susah. Susah, karena apa? Penyembuhan sakit ini, itu dibutuhkan ya hal nanti yang akan saya sebutkan. Selain pendekatan agama, pendekatan secara manusia atau ikhtiar insani, ikhtiar ilahi, dan ada segi dari, yaitu kalau saya ada mantra orang Jawa, yaitu apa? Sareh, sumeh, sumeleh. Nah, Anda boleh catat, ini bahasa Jawa tapi nanti akan saya terjemahkan bahasa Indonesia. Ya, Anda mau menjalankan solusi dari siapapun, ini tonton sampai selesai ya. Tonton sampai selesai, karena ini penting. Anda menjalankan solusi dari siapapun, sehebat apapun, minum obat semahal apapun, yang merawat Anda, yang memberi obat Anda, gelarnya setinggi apapun, tetapi kalau pikiran Anda masih kacau, belum menemukan ilmu, atau belum menemukan yang saya sebutkan nanti, ya, belum bisa memahami mantra Jawa ini, susah. Yang pertama saya bedah adalah sareh. Apa Pak itu sareh? Sareh itu adalah tenang. Ya, memang ini susah. Saya tahu susah, untuk tenang susah. Tetapi akan saya beri gambaran buat Anda semua. Sensasi apapun yang Anda rasakan, ya, masalah apapun yang Anda hadapi, kendala apapun yang Anda temukan, berusahalah untuk tenang atau sareh. Susah ya? Susah. Karena apa? Selama kita masih merasakan sensasi itu, untuk tenang memang susah. Saya nggak munafik, ya. Mungkin saja kalau saya kena serangan panik lagi, mungkin juga nggak akan bisa tenang, gitu. Itu ya, saya bukan nggak mau munafik itu. Ini saya bisa ngomong karena saya sudah sembuh. Kalau saya belum sembuh, saya nggak bakal berani ngomong begini. Itu, ya. Untuk tenang memang susah, apalagi ada gejala di organ-organ Anda. Gimana bisa tenang, Pak? Nggak bakal bisa tenang. Nah, ingat, semua itu harus sedikit Anda paksa. Tenang itu harus sedikit Anda paksa. Sama dengan ikhlas. Misalkan, Anda memberi sedekah, kalau banyak itu kan lebih bagus. Kalau Anda nggak memaksa untuk ikhlas, ya susah. Saya ini manusia biasa, ya. Saya bukan seorang ustadz, bukan pemuka agama, bukan kiai, ya. Untuk bisa ikhlas itu harus saya paksa. Itu sama. Anda untuk tenang, Anda harus sedikit memaksa. Gimana biar bisa tenang itu? Nah, ini
Yang terpenting itu adalah memang tenang dulu, tenang. Sesuatu yang Anda hadapi gerusa-gerusu, apalagi Anda sudah punya sifat yang terburu-buru. Nah, ini memang susah untuk menimbulkan rasa tenang. Begini, saya dulu nggak bisa tenang, terus terang. Tetapi setelah saya, yaitu sering yang namanya relaksasi, meditasi, lama-kelamaan, saya bisa kok, bisa untuk tenang. Gitu, walaupun itu butuh proses. Saya panik attack dulu, inginnya kesana kemari mundar-mandir. Tapi setelah saya punya rasa tenang, walaupun cuma sedikit rasa tenang itu, akhirnya saya paksa untuk tenang. Dan itu hasilnya lebih mujarab daripada kita hadapi panik attack atau hadapi yang lain itu dengan gerusa-gerusu, dengan ketakutan dan sebagainya. Itu lain halnya kalau Anda hadapi dengan tenang. Gitu. Ya. Itu yang perlu Anda ketahui, yang perlu Anda tiru tip dari saya. Sekali lagi, ini memang tidak mudah tetapi paksa. Yang kedua adalah sumeh atau tersenyum. Nah, setiap saya membuat video, saya berusaha untuk senyum. Dan senyum saya ini ikhlas untuk Anda semua. Ya, senyuman saya ini enggak saya paksa. Gitu. Kalau saya tersenyum dan Anda ikut tersenyum, betapa senangnya saya. Karena apa? Sesuatu kalau kita hadapi dengan senyum, nah, itu lain ceritanya kalau sesuatu kita hadapi dengan marah, ya, dengan cemberut. Muka Anda lepak, mulut Anda panjangkan. Kucing lihat Anda lagi cemberut, lagi gini, gak mau mendekat kucing itu. Beda halnya kalau Anda senyum. Gimana bisa senyum, Pak? Sensasi ini aja begini-begini. Ya, paksa. Sesuatu itu harus Anda paksakan. Kalau Anda belum pernah mempelajari basic saya ini apa? Pernah saya belajar ilmu jiwa, ilmu psikologi dan enggak, saya enggak punya basic itu. Makanya saya paksa untuk bisa senyum, karena senyum itu selain adalah ibadah, senyum itu juga terapi, boy, juga terapi, ya. Kok geding aku? Senyum itu terapi. Jangan salah, Anda tersenyum, saraf-saraf Anda akan rileks semua, ya. Kalau saraf Anda rileks, metabolisme tubuh Anda juga akan bekerja dengan normal. Walaupun ini susah, ya. Saya orangnya nggak munafik, ya. Mungkin saja kalau saya alami itu lagi, untuk senyum mungkin juga susah, tapi harus dipaksa. Makanya saya sering kalau bikin video itu, pertama saya selingi dengan yang lucu-lucu. Kalau nggak lucu kok, Pak. Malu saya. Saya berusaha untuk membuat yang lucu-lucu, gitu, biar Anda tertawa, tersenyum, gitu. Itu ya. Yang pertama tadi adalah sareh atau tenang. Dua, sumeh atau tersenyum. Nah, ini semeleh atau pasrah. Tentunya kita pasrah harus diawali dengan ikhtiar dan doa. Kita belum ikhtiar, belum berdoa, sudah pasrah. Ini pasrah yang salah. Bukan salah sih, kurang tepat. Itu. Pasrah harus diawali yaitu dengan ikhtiar doa. Setelah itu sudah pasrahkan diri Anda hanya pada Tuhan. Ini juga susah, tapi nanti Anda akan bisa kalau Anda sedikit paksa. Gitu. Ya.
Itu. Jadi semua itu perlu proses. Orang menanam pun, menanam padi perlu proses. Sekarang bayangkan Anda ya, kalau Anda nggak pasrah, Anda berontak, Anda sudah ikhtiar ini, sudah doa, kok nggak dikabulkan, kok nggak sembuh-sembuh, Anda protes sama siapa coba? Sama Tuhan kan? Mungkin Anda, saya berobat ke dokter kok nggak sembuh-sembuh, kenapa? Salah, Anda protes ke dokter itu salah. Bukan salah sih, kurang tepat. Kasihan dokternya. Terima komplain, terima dan sebagainya. Kenapa? Ya, ini dinamika tubuh Anda begitu. Kalau jiwa Anda tergoncang, sadarilah itu. Ya. Dan ini tonton ya sampai selesai ya. Syukuri sedikit nikmat, sedikit apapun nikmat yang Anda terima. Misalkan, ini saya nggak menggurui Anda loh ya, saya juga baru belajar loh ya. Saya baru belajar, nanti saya nggak mau dikira jargoni, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni, atau bisa mengajarkan nggak bisa melakukan, gitu. Saya takutnya itu aja. Sedikit apapun nikmat yang diberikan pada Anda, ya pada saya, syukuri. Ada makan nasi, mungkin Anda, nasi kok lauknya cuma sayur sama ikan asin. Ya, ketahuilah Anda makan nasi. Nasi itu petani menghasilkan padi, itu dia harus membajak dulu, menanam, mencabut gulma, memupuknya, panen, dijemur, digiling, prosesnya itu lama, ya. Coba kalau Anda ingin makan nasi, Anda itu sendiri, Anda sendiri yang mengolahnya, nanam padi dulu. Itu jadi nikmati. Satu nasi saja, satu butir nasi, prosesnya begitu panjang. Terus Anda mungkin sayur lagi. Petani nanam sayur itu butuh waktu bulanan. Lama prosesnya. Ikan asin lagi, ikan asin. Nyari ikan di lautan, ya. Kadang ada badai, harus dikeringkan dulu, dijemur dulu, menjadi ikan asin. Gitu, ya. Ayo kita sama-sama belajar. Oke, tanamkan yaitu, catat tadi ya. Yang pertama adalah sareh sumeh sumeleh. Gitu. Kalau Anda belum memahami itu, belum bisa melakukan itu, susah. Semangat ya. Salam sejahtera Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.